itu sudah tidak lagi menginginkan. Makanya itulah peran-peran Tuhan itu mengwahyukan kepada nabi-nabi supaya memerintahkan kepada manusia itu. Berarti penguasa dunia ini siapa? Iblis. Iblis, penguasa dunia ini iblis. Catat itu bang. Kita bilang tadi. Catat itu bang. Catat itu. Penguasa dunia ini adalah iblis. Oke. Fase berikutnya yang Anda harus pahami ketika Anda sudah mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Fase berikutnya adalah si iblis yang penguasa dunia ini pernah membujuk Yesus untuk menerima kuasa itu. Betul? Nah, tapi kan Yesus tidak mau terima. Yesus kan? Yesus nggak mau kan? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya, Yesus nggak mau kan? Nggak mau, secara tidak langsung dia mengaku. Berarti pada saat Allah, itu sabar. Berarti pada saat itu Yesus bukan penguasa dunia. Bukan. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Iya kan setelah selesai semua, setelah selesai tugasnya semua. Mulai silat lidah. Kenapa bang? Kan ada dibilang. Saya mengatakan ketika Anda memasuki fase di mana Anda mengakui penguasa dunia itu adalah iblis, dan Yesus pernah diserahkan kuasa itu, tapi Yesus menolaknya. Sekarang ada yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Tetapi sudah genap semua yang tertulis bang. Itu menurut saudara. Iya. Itu menurut bukan saudara. Menurut saya, menurut Alkitab. Saudara, kalau sudah digenapi dengan kematiannya, bahwa setelah dia mati dosa-dosa dihapuskan, lalu untuk apa lagi dia mengajar ke Paulus? Untuk apa lagi dia ngajar ke Lukas? Apa lagi kepada Yohanes? Untuk apa? Itu semua manusia sudah dilepaskan kutuk. Kutuk sudah dilepas. Loh, yang intinya daripada pembicaraan kita, maka Tuhan tarik menarik dengan penguasa surga. Penguasa surga tarik menarik kepada manusia. Sebentar dulu bang. Sebentar dulu bang. Silakan. Penguasa surga tarik menarik kepada manusia dengan penguasa dunia. Terus yang mempengaruhi manusia kan dipengaruhi Tuhan. Terus dipengaruhi iblis. Terus yang keluar dari kubur untuk mengambil pertanyaan kembali. Saya bang, pertanyaan saya, yang keluar dari kubur ini yang mengaku diberi kuasa. Tadi kalau tadi Yesus menolak, tapi yang keluar dari kubur ini menerima. Iya, tapi kan itu kan siapa ini yang keluar dari kubur? Iya, Yesus. Berarti Yesus sudah menerima kuasa dari iblis. Kan sudah, bukan bang. Loh. Gimana? Aku nggak pandai buka ayat. Itulah sebabnya ada ayat yang menyatakan mulutku bagaikan pedang pedang dua mata. Wah. Itu loh ada, cuma aku nggak bisa buka kan. Bukan itu menyatakan kan firman Tuhan yang telah diberitakan oleh pemberi firman Tuhan. Jadi kan sekarang kan dunia kan dikuasai oleh Tuhan kembali, makanya manusia itu supaya berpihak kepada Tuhan, tidak berpihak kepada iblis. Gimana bang? Coba kita sharing lah. Saudara, gimana coba? Anda mengakui bahwa iblis penguasa dunia. Ya. Nah, setelah kemudian Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6, Yesus menolak, tidak mau menerima kuasa dari iblis. Di data nomor 13-nya dikatakan, setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Itu kan ceritanya. Nah, iya. Tapi tunggu dulu bang, sebelum dilanjutkan. Kan tidak ada ditulis di situ menunggu waktu yang tepat. Ada saudara.
Nomor 13-nya di Lukas 4 nomor 6 nomor 13 itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada 2 pilihan, ada 3 pilihan, ada 4 pilihan. Menurut saudara nih, iblis yang lihai dan melihat karakter-karakter utusan Tuhan, sampai-sampai dia mendeteksi apakah betul ini anak Tuhan atau bukan. Maka iblis memilih oknum Yesus itu ada alasannya, bukan? Karena Yesus itu memiliki pengaruh besar. Nama dia itu memiliki pengaruh besar. Kalau iblis menggunakan nama Yesus, maka iblis akan berhasil menyesatkan banyak orang. Tapi kalau dia menggunakan namanya si Cuplis, namanya si Tukul, namanya Panjol, namanya Marten, siapa yang mau berpengaruh? Akulah Marten yang kawannya. Siapa yang mau goyang imannya? Tapi kalau nama Yesus yang dibawa, maka dia akan mendapatkan separuh dari penduduk bumi ini. Bukan hanya Yesus saja, Bang, tapi kita uji kan, kita uji. Ketika gereja pun dipengaruhi oleh iblis juga. Banyak pendeta yang berdosa, banyak juga yang pekerja gereja yang berdosa, dan juga masjid. Termasuk petinggi-petinggi di masjid, banyak juga yang berdosa. Jadi memang santapan iblis itu adalah orang-orang yang terpenting. Dosa apa apalagi yang di dalam lakukan? Agama. Abang, dosa apa yang mereka lakukan? Coba contoh yang ambil dilakukan satu. sama seorang di masjid. Nggak usah lah kita, nggak usah kita. Satu contoh misalnya. Contoh misalnya apa? Mereka menganggap dirinya, mereka selalu meninggikan. Kita bilang begini aja lah, biar simpel. Mereka yang meninggikan dirinya, yang mengandalkan pengetahuannya untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Ini usah kita bahas masalah itu. Tapi kalau menurut saya, bukan hanya Tuhan Yesus, memang targetnya iblis itu orang-orang penting. Yang berkedudukan, yang dihormati, itu target daripada iblis. Tapi itu teori yang tidak terpraktekkan karena tapi itu nyata, Bang. Sabar dulu Bang, sabar. Itu teori yang tidak terpraktekkan. Kenapa? Karena iblis pada saat ada pilihan. Di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ ada kemudian Andreas, di situ ada Yakobus, di situ ada Yusuf dan seterusnya. Dia memilih siapa? Memilih Yesus. Karena Yesus ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Makanya di dalam Lukas 4 itu Yesus yang dicoba. Kalau Yesus bisa nunduk berserah diri kepada iblis, maka Yesus akan menjadi tangan kanan iblis untuk menjual iblis kemana-mana. Itu dulu yang Anda harus pahami. Nah, ketika dikatakan dia menunggu waktu yang baik, upaya yang dilakukan kemudian adalah merasuki Yudas, merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama. Maka mereka kemudian melakukan tipu muslihat sampai Gubernur Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ketika upaya iblis langkah pertama ini kemudian berhasil mempengaruhi orang-orang untuk membenci Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Saya katakan tidak berhasil. Ketika tidak berhasil membunuh Yesus, apakah iblis pensiun? Apakah iblis putus asa? Oh tidak. Ternyata ketika Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit, penggantinya ini disetting kemudian oleh iblis agar dianggap Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi saya sabar Bang. Makanya tadi saya bertanya kepada saudara, siapa yang keluar dari kubur ini? Ia mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Dari mana kuasa yang diperolehnya? Nah, dari mana? Dari mana? Dari mana kuasa yang diperoleh orang yang keluar dari kubur ini?
Ketika dikatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang merasuki mayat ini siapa? Gimana Bang? Tapi kan begini Bang. Jadi begini Bang. Jadi begini Bang. Aku kurang setuju dengan sesuatu yang menjadi boleh kita kategorikan dalam zaman sekarang, di zaman modern ini, bahwa di dalam penyalipan itu terjadi penipuan. Saya tidak bisa, pikiranku nggak bisa menerimanya gitu. Apa itu? Menerima apa Bang? Menerima kalau Yesus itu diganti. Oh, tidak bisa. Yudas. Kenapa abang bilang? Iya, ini kan pikiran saya. Pikiran saya kan. Silakan. Tapi begini, di dalam keterangan dari Bang Juma tadi, di sana telah terjadi kronologis penipuan terhadap orang-orang banyak, apalagi saksi mata pada waktu itu. Apakah mungkin Sang Pencipta itu melakukan penipuan? Itu bukan penipuan. Ini yang menjadi pertanyaan dalam pikiranku maksudku. Astagfirullah. Obatilah dulu pikiranku dalam hal ini. Iya. Coba. Baik. Saya begitu, ke situ larinya. Tidak mungkin Sang Maha Pencipta itu melakukan penipuan. Baik. Untuk merencanakan rencananya yang baik kepada manusia. Coba obatnya Bang lagi. Kurang. Oke. Aku mau percaya itu. Baik Bang. Saya sederhanakan begini. Ketika kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itu siapa itu Bang? Itu dulu. Kutanya dulu. Itu siapa yang diceritakan itu dalam Kisah Para Rasul nomor 31 itu? Nomor 32-nya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nomor 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang dari nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ingat, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bandingkan dengan Yohanes 8 nomor 28 yang akan saya bacakan kepada saudara. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, kamu apabila kamu telah meninggikan anak manusia, bukan Elohim yang meninggikan anak manusia, tapi kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, artinya orang-orang Yahudi meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, barulah kamu tahu bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi kamu berusaha untuk membunuhku. Tetapi ketika engkau meninggikan anak manusia yang bukan aku itu, baru kau tahu bahwa sebenarnya akulah yang Mesias. Tapi sudah terlambat, aku harus pergi kepada Bapakku. Kenapa? Karena tangan kanan Bapakku yang mengangkat aku ke langit. Bedakan saudara, orang yang ditinggikan oleh manusia dan orang yang ditinggikan oleh Elohim. Apa kata iblis? Jika engkau adalah anak Elohim,
Jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Elohim akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-33. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, diangkat oleh Elohim. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, maksudnya malaikatnya Elohim, utusan Elohim, meninggikan si Yesus, dan mereka semua menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi jelas, kalau Anda melihat Yohanes 8 dari nomor 21 sampai nomor 59, jelas di situ yang ditinggikan adalah manusia dan yang meninggikannya adalah manusia. Sedangkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2:31 dinaikkan, dalam bahasa Yunani anestemi, bukan bangkit tapi dinaikkan. Cuman terjemahan di situ dituliskan dibangkitkan, padahal dinaikkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, karena itulah ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian, Yesus inilah yang dinaikkan. Dalam bahasa Yunaninya jelas anestemi, dinaikkan. Kalau dibangkitkan itu dalam bahasa Yunani, dinaikkan itu zau. Zau dalam bahasa Yunani baru dikatakan dibangkitkan. Tapi kalau dia menggunakan anestemi, itu artinya dinaikkan atau diangkat ke langit. Ini perlu. Makanya kalau orang Kristen ini butuh guru untuk mengajarkan kalian Bible, undang Bang Suma. Yesus itu ya, Yesus. Ya, yang diangkat, yang dinaikkan oleh Elohim, oleh tangan kanan Elohim itu Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, dia dinaikkan, anestemi, bukan dibangkitkan, bukan zau, bukan. Dia tidak ditinggalkan di kuburan, dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dagingnya tidak mengalami maut, dagingnya tidak binasa. Di data 33 nomor Kisah Para Rasul 2 ini, beliau ditinggikan oleh tangan kanan Allah, bukan oleh tangan tentara Romawi. Yes, maka benarlah kata Al-Quran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang kalian sembah adalah dia yang ditinggikan oleh tangan Romawi, bukan tangan kanan Elohim. Dalil juga ya. Iya, harus. Dalil itu. Nah, coba saya lanjut sedikit. Di data nomor 24-nya, nomor 34-nya di Kisah Para Rasul itu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Apa artinya tuh? Artinya Yesus yang adalah Tuannya Yesus, menurutnya Tuhan telah berfirman kepada Yesus untuk menyelamatkan Yesus. Coba Anda baca dalam Markus 12 nomor 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Iya. Nah, siapa tuannya Yesus? Tuannya Daud. Yesus kan? Yesus diangkat kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan untuk menyaksikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya Yesus. Ini dalil. Makanya kami ini umat Islam kok pingin kali orang Kristen ini Yesus itu mati. Oh ternyata orang Kristen ini takut masuk neraka. Berarti tapi Kristen ini gemar melakukan dosa. Yesus tidak mati gitu ya? Enggak mengalami kematian. Enggak mengalami kematian. Yes. Tapi kan bisa masuk kategori. Karena kan yang menyebut dia tidak ditinggalkan. Dia tidak ditinggalkan di orang maksud saya begini Bang, segala sesuatu yang lahir dari roh tidak akan mengalami kematian.
Memang ada ayatnya itu. Ada ayatnya. Dagingnya tidak akan mengalami kematian. Dagingnya Yesus yang tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Sedangkan yang Anda sembah itu pernah jadi mayat. Itu juga. Jadi benar. kalau dia tidak jadi mayat, kan dia kan belum berkuasa atas maut. Makanya Paulus berkata dalam Roma 14 nomor 9, kalau Yesus ini harus mati supaya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sayangnya Yesus yang asli tidak mengalami kematian. Itu kan penjelasan. Yang kalau Paulus itu kan penjelasan dari kronologi semua yang terjadi. Jadi maksud saya kan begini, Pak Juma. Iya, gimana? Yesus itu kan harus jadi penguasa di surga, di bumi, dan di alam maut. Ketika Bang Juma menyatakan kalau dia tidak mengalami kematian, tapi sebetulnya boleh masuk akal. Tapi begini, kematian ini kan hanya bagi manusia. Kita yang menyatakan kematian itu. Mungkin Tuhan tidak pernah menyatakan kematian, karena Dia maha hidup, ya kan? Dia maha hidup. Jadi kalau kita manusia memang mungkin bisa saja kita menyatakan mengalami kematian. Tetapi yang lebih menjadi fokusnya daripada kronologis kejadian ini, dia harus jadi penguasa di surga, penguasa di bumi, dan penguasa di alam maut. Ketika kalau dia tidak mengalami kematian seperti yang tertulis itu, maka belum sempurnalah kekuasaannya, kira-kira begitulah. Tapi dengan tuh aku Bang Juma enak kali memang masih banyak lagi lah udah. Bang lama kali datang. Iya Bang, saya habis aku ngantuk kali aku Bang. Sama Bang Krisna.